sholat, dia lagi berbuat baik, atau dia nggak berbuat salah. Yang musibah yang berbuat salah di sana, yang kena adalah di sini. Ya, bagaimana nih orang kondisinya matinya? Yang mereka orang yang baik-baik, mati dia adalah mati dalam keadaan syahid. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu daripada engkau. Jadi nggak bisa manusia menjas. Ya, belum tentu kita lebih baik dari orang yang dipenjara. Menurut pandangan orang kita adalah orang baik. Tapi belum tentu mereka itu pelacur jauh lebih baik daripada kita. Terkadang jahatnya kita memandang kejahatan dengan sebelah kacamata. Dan memandang kebaikan, kadang-kadang kita bagaikan memandangnya seperti kacamata kuda. Ini yang paling kadang-kadang terjadi. Banyak contoh daripada orang-orang soleh. Banyak contoh daripada orang-orang wanita-wanita soleha. Yang Allah berikan kepada kita. Seperti apa yang berlaku di mata pandang hidup kita hari ini. Terjawab sudah oleh Allah dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Yai. Tadi menarik apa yang disampaikan Uwas tadi, bahwa kita itu sebetulnya melarang orang untuk berbuat maksiat, tapi jawaban mereka itu rese banget sih gitu. Nah, masing-masing orang kan beda-beda nih karakternya, Uwas. Bagaimana sih yang pas kita menjelaskan kepada mereka biar mereka juga menerima apa yang kita sampaikan? Tapi nanti ya dijawab ya, kita sahur lagi. Kopinya dari tadi kecium dari sini, Ustaz. Saya masih malah belum kebagian nih. Kru mana nih kru? Aduh, kopinya mana nih, saya belum kebagian. Silakan ya, silakan Ustaz. Baik, masih di indahnya Ramadan, seperti apa yang saya tanyakan tadi, Uwas gimana ya kira-kira menjawab atau memberikan jawaban kepada orang yang berbuat maksiat sehingga kita dikatain rese nih, padahal kan sebenarnya kalau musibah ke kita juga ya Ustadz ya. Gimana nih Ustadz untuk memberikan jawaban dan juga sikap yang pas kepada mereka? Biasanya orang tidur itu kalau dibanguni responnya marah, Ya. Mas Sofyan. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Jadi proses menyadarkan orang itu sulit. Maka disandingkan antara watawasau bil haq dengan watawasau bisom. Karena ketika kita sampaikan hak, itu pasti responnya tidak sabar. Maka yang menyampaikan itu disuruh sabar. Harus sabar. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikanlah kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara, mudah-mudahan mereka bisa ingat, aw yakhsha, atau dia menjadi takut. Ya. Tidak selamanya dakwah itu dengan lisan, dengan khutbah, dengan ceramah. Mungkin adik-adik ada yang bisa IT, ya buat film animasi tentang satu kelompok pezina, pemabuk, peminum khamar, LGBT, lalu kemudian ketika azab Allah datang, yang terkena musibah malah anak kecil yang tidak ada dosa, orang tua renta. Mungkin itu lebih menyentuh. Betul. Karena tujuan target yang mau dicapai adalah hati mereka. Ya, betul. Nah, jadi yang khutbah dengan khutbahnya, yang tausiah dengan tausiahnya, yang kajian dengan kajiannya, tapi ada jalur lain. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang banyak. Betul. Dari pintu depan, pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang. Semua targetnya ingin menyadarkan orang lain. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ada satu orang yang sadar karena dakwahmu khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Demikian bidang dan juga profesinya berbeda, yang penting satu tujuannya itu dakwah begitu Mas ya. Baik, saya ke adik kita yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, nama saya Ananda Sahara Daradinanti. Izin bertanya, Ustadz. Saya ini kan seorang pelajar gitu. Belakang-belakangan ini saya tuh susah untuk fokus dalam belajar. Dan dalam menghafal pun seperti itu. Jadi kita dalam menghafal itu sulit. Jadi minggu sebelumnya itu halaman itu sudah dihafal. Tapi dan lupa mudah. lagi.
dan mudah minggu Oke. sebelumnya. Dan tapi sekarang ini ketika menghafal lagi itu sulit padahal halamannya tuh sama gitu Ustaz. Nah, apakah ini adalah dampak dari dosa yang kita perbuat gitu Ustaz? Sekian dari saya. Baik. Assalamualaikum. Silakan Yai, gimana Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan semua anak pelajar, semua santri pasti bertanya demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Syakauti ila waqi'an su'al hifti farsadani ila tarkil ma'asi. Fakhbaruni bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Mudah gampangnya itu ilmu tergantung kita. Bukan tergantung ilmunya. Nggak ada ilmu yang susah. Yang susah adalah kita. Kenapa itu ilmu jadi susah kepada kita? Karena ada tabir di diri kita. Apa tabirnya? Ya dosa. Apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Jelas. Kalau ilmu yang langsung dari Allah, al-ilmu dunia, al-ilmu akidah, al-ilmu syariah, itu ilmu. Kalau teknologi pengetahuan, cuman sekedar asal tahu. Tapi kalau ilmu, nur dari Allah, cahaya dari Allah. Nah itu nur itu tidak akan Allah berikan bisa masuk ke dalam hati kita. Al-ilmu fi sudur, la fi sutur. Ilmu itu adanya di hati, bukan di kepala. Walaupun kita apal ada di kepala, tapi kalau hati kita tersandra. Tersandra dengan dosa. Dosa yang kita tidak ingat, dan dosa yang kita ingat. Dosa yang kita tidak ingat aja, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Maka ketika pada waktu kita belajar disuruh taksirum bil istighfar. Banyak-banyak istighfar. Yang pertama. Yang kedua, jaga diri dari perbuatan maksiat. Apalagi anak-anak kita, adik-adik kita saat ini, mereka yang mereka pelajari, mereka hafal adalah Al-Quran. Lihat baginda Rasulullah ketika